Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Jami' Kota Sibruk yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah. Dan ini Allah masih berikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmatnya sangat luar biasa, Allah takdirkan, Allah izinkan untuk bisa sholat maghrib berjamaah dan dilanjut duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan, Allah jadikan amal yang soleh, amal penyebab datangnya ridho rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 118 hadis 457 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Hudzaifah, hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang, an-na'yi, dari na'yi. Na'yi itu menyiarkan atau mengumumkan kematian. Kalau kita bacanya hadis ini saja ya, kalau kita baca hadis ini langsung kita ngumumin berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi, itu kan sering kita dengar ya. Kalau kita baca hadis ini berarti nggak boleh kalau kita baca hadis ini. Namun kalau kita telusuri asbabul wurudnya dan kita baca hadis-hadis perbandingan yang lain, itu maka gak gagal paham gitu. Oleh karena itu ini hadis ya, larangan meniru orang-orang yang terdahulu ketika mengumumkan itu. Orang-orang terdahulu, orang jahiliyah lah, Arab jahiliyah, ketika mengumumkan kematian itu menyeramkan gitu, kayak begitu. Maksudnya telah meninggal bapak, pokoknya yang diumumkan itu orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, diumumkan terus dikabarkan bahwa keturunan ini sudah habis, sudah mulai, pokoknya dengan keras sekali gitu. Itu orang-orang jahiliyah dulu. Karena itu dengan cara semacam itu, kalau kita menginformasikan atau menyiarkan kematian, maka tidak diperbolehkan. Maka di hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat oleh Abu Hurairah. Tadi Hudzaifah, ini Abu Hurairah. Sama sebenarnya redaksinya ininya. Cuman ini sangat kontroversi, maksudnya bertentangan. Bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi, ya,
menyiarkan atas kematian Najasyi, itu ya, Raja Habasyah, ya, seorang Raja Habasyah itu meninggal. Kemudian Rasulullah menyiarkan atau mengumumkan fil yaumil ladzi mata fihi, pasti hari kematiannya Raja Habasyah tadi. Berarti kalau ini boleh itu menyiarkannya. Berarti kalau hadis ini boleh. Dan kalau kita kalau kita kaji secara dalam, ini hadisnya masih kuat. Biasanya Abu Hurairah itu lebih kuat gitu. Kalau udah riwayat Abu Hurairah, kebanyakan hadisnya lebih kuat. Apalagi ini dikuatkan oleh muttafaqun alaih. 4 ahli hadis sepakat ini hadisnya sahih. Maka yang diamalkan di masyarakat setempat rata-rata diumumkan. Ya, karena apa tujuannya? Biar yang menyolati banyak, yang mentakziahi banyak, jadi banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan saat itu. Karena pengurusan dari pemandian, menyolatkan, mengkafankan, memakamkan, itu semua adalah fardu kifayah. Ya, jadi seharusnya rebutan, jangan saling mengandalkan. Ya, biarlah kalau sudah ada yang ngurusin 2 orang aman lah, kita nggak usah. Jangan. Kalau kita tahu pahalanya, masya Allah. Kalau tahu pahalanya, masya Allah. Banyak pahala keutamaan kita mengurusi jenazah itu banyak. Di antaranya yang tidak kita ketahui, mungkin kalau yang meninggal itu salah satu kekasih Allah gitu loh. Salah satu waliullah, salah satu orang soleh, orang yang dekat sama Allah, ibadahnya yang bagus, dekat sama Allah. Nanti itu akan ditanyakan, ya, orang yang pernah mentakziahi ketika meninggal, pernah mendoakan. Itu orang soleh kan, ya, potensi surga ini kan udah besar lah daripada orang amal yang amal ibadahnya pas-pasan. Tapi kan kita nggak tahu, kadang pandangan manusia itu orang biasa-biasa aja, tapi hatinya kan nggak tahu. Maka ketika takziah jangan membeda-bedakan. Selagi kita ada kesempatan, datang. Walaupun itu orang tak dikenal, nggak kenal dekat-dekat lah, pokoknya nggak terlalu kenal, nggak terlalu dekat ini, nggak usah takziah, padahal nggak apa-apain. Ya, kalau bisa, selagi itu masih di wilayah kita usahakan datang. Siapa tahu itu salah satu orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang minas sholihin, yang minas siddiqin, ya, orang-orang yang dekat sama Allah, min auliya, dari orang-orang yang tergolong kekasih-kekasih Allah. Maka ketika orang itu masuk surga, ya, mencari orang-orang yang pernah mendoakan ketika wafat beliau. Itu keuntungan, salah satu keuntungannya, belum pahalanya yang dijanjikan ketika sudah merawat, ya, mentakziahi dari perawatan, dari memandikan, kemudian ikut ke pemakaman sampai selesai. Pahalanya seperti gunung Uhud. 1 kilo itu besarnya gunung Uhud yang sangat besar. Bahkan kalau sampai ke pemakaman 2 kilo atau sebesar gunung Uhud. Tapi bukan itu yang kita cari semata-mata, gitu. Yang kita cari adalah ridha Allah. Makhluk di muka bumi ini, seburuk-buruk apapun makhluk kita, makhluk yang di muka bumi itu makhluk Allah, itu ciptaan Allah. Siapa yang bisa memuliakan, apalagi ketika meninggal, maka Allah akan memuliakannya. Tidak pandang dulu siapa itu yang meninggal, gitu. Jadi nggak usah beda-bedakan. Ingat bahwa itu makhluk Allah aja lah. Ingat itu makhluk Allah. Bukan karena itu saudara, bukan karena itu teman dekat. Ingat bahwa itu makhluk Allah. Siapa yang menyayangi, memuliakan makhluk Allah, pasti Maha Pencipta yang menciptakan akan menyayangi pula, ya, akan memuliakan pula, begitu. Nah, kembali kepada hukum menyiarkan. Jadi kalau kita perbandingkan hadis di atas sama yang di bawah ini, masih lebih kuat
kita umumkan. Salah satunya kemanfaatannya banyak. Salah satu ngajar kebaikan untuk kita bertakziah, mensolatkan, silaturahmi, ketemu, ya banyak. Kalau tidak diumumkan, ya karena nggak tahu, mungkin beda RT aja nggak tahu kalau ada yang meninggal kalau nggak ada yang diumumkan, ya, gitu. Nah, kan cukup di WA aja umpamanya. Sekarang kan sudah teknologi, sudah medianya, udah cukuplah di grup, nggak usah di masjid, nggak usah teriak-teriak di masjid. Nah, orang yang paham media, yang nggak paham, orang yang mungkin yang paham akan sosmed. Nah, kalau yang nggak paham, orang yang tua-tua nggak tahu infonya nanti, gitu. Allah alam, yang jelas, yang jelas kalau kita perbandingan hadis masih kuat ini, maka khususnya Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya salah satu syariat untuk kita informasikan bahwa si fulan meninggal, ya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan tenang, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sholatin, ayo kita makamkan, yuk kita ya terus semua jenazahnya sampai ke pemakaman. Lanjut, wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua ada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah beridhai. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Abbas mendengar ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslim, tidak ada dari salah seorang laki-laki muslim yang mutu meninggal fayaqumu, maka disolati ala janazatihi, jenazah tersebut arba'una rajulan, atas 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billah, dan 40 orang laki-laki itu enggak ada sifat untuk menyekutukan Allah. Orang baik-baik semuanya, pokoknya orang dia enggak musyrik lah, bukan orang musyrik. Yang 40 itu bukan orang musyrik, ya, la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahullah, syafa'ahumullahu fihi, terkecuali ya Allah akan mengabulkan doa-doa 40 orang itu, di antara 40 itu. Maka salah satu tujuannya kita jenazah disolatkan ke masjid, apalagi habis sholat Jumat, Masya Allah, itu kan lebih dari 40. Itu tujuannya, salah satunya di antara 40 yang menyolati itu, insya Allah salah satu ada yang qabul doanya, ya, ada yang mustajab doanya, gitu. Karena maka dari sini ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa kumpulnya orang muslim sebanyak 40 itu di antaranya ada yang kekasih Allah, di antara ada yang doanya insya Allah mustajab. Maka semakin banyak orang itu berjamaah, kemungkinan potensi besar itu diterima Allah itu tinggi jamaah itu. Maka sholat kalau berjamaah semakin banyak semakin bagus, apalagi ada 40 orang, ya. Maka kalau kita jamaahnya di Madinah, di masjid-masjid Jabal yang agung gede itu, berapa kali lipat 40-nya, bukan ratusan lagi. Kalau di masjid-masjid yang gede kayak Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram, itu kan udah dibuat kali ya, lebih kan, ya, itu kemungkinan diterima itu tinggi. Maka pahalanya jauh lebih besar daripada di masjid-masjid lain, begitu. Ya, jadi itu pentingnya agar kita ketika mensolatin itu 40 orang minimal, kalau bisa, ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ketika meninggal lebih dari itu yang mensolati, gitu, agar doa itu bisa makbul sehingga dosa kita terampuni gara-gara doanya orang yang mensolati lebih dari 40, gitu. Maka ketika meninggal sholat Jumat, Masya Allah, ketika hari Jumat, dah tunggu aja nanti hari Jumat, Jumatan nyolatinya, jangan buru-buru. Kecuali malam itu, orang itu kalau biasanya ya, biasanya kalau meninggalnya malam Jumat, habis maghrib, habis isya, itu jangan nunggu Jumatan ngamakaminya. Kalau bisa ya udah jam 7, jam 8 makami, karena udah dari malam gitu. Karena kan sebaiknya sunnahnya itu dipercepat gitu, apalagi itu orang baik. Itu kalau seakan-akan itu menahan hak orang gitu, menahan hak jenazah itu.
apalagi orang baik. Begitu. Itu baiknya maka dilanjutkan. Maka ketika anak itu paham, dah jangan nunggu saya, makamin aja lah. Kelamaan, gitu. Nah, ini terjadi pada saya sendiri kemarin tuh. Almarhum ibu itu meninggal habis subuh malam Jumat pagi. Jumat pagi habis subuh gitu kan. Ini kalau nunggu, habis subuh. Saya udah nggak mau, udah nggak apa-apa. Saya udah ikhlas, makamin aja berangkat. Tapi keluarga bikinnya nunggu. Saya terakhir habis Jumatan, pas bentuknya nyampe, langsung berangkat. Saya bikinnya udah jam 9 udah selesai, habis subuh meninggal, jam 9, jam 10 maksimal udah berangkat. Maunya saya begitu. Gitu. Maka tak boleh, walaupun memang ya berat sih sebagai anak kadang-kadang ingin tahu jenazah terakhir, penghormatan terakhir. Tapi kadang-kadang itu kayak kita itu benar, tapi itu sebenarnya kurang benar. Kayak wah terakhir saya harus ketemu aja orang tua saya ini. Nah kalau kepingin ketemu aja gini udah mati lah, belum mati aja nggak ke rumah, nggak pulang. Ini bagi orang tuanya yang masih ada, Masya Allah harus disayang betul itu orang tua. Kenapa orang tua itu mustajab? Kenapa surga itu di telapak kaki ibu, Pak? Kenapa orang yang sangat berjasa di muka bumi ini ya, orang yang sangat berjasa setelah baginda Rasul, ya ibu kita. Setelah baginda Rasul, ibu kita. Tapi kalau Rasul nggak bisa, cinta itu dibilang pertama ya Allah, kedua Rasul, ketiga orang tua, kemudian guru. Urutannya begitu. Kalau orang tua melebihi Rasul enggak, kita cintanya kepada orang tua itu gara-gara Rasul. Kita bisa baik, punya akhlak baik kepada orang tua ya gara-gara Nabi. Maka cinta kedua kepada Nabi. Gitu. Nah, orang tua itu Masya Allah, mumpung yang masih ada khususnya yang sudah terlanjur tiada, terus kirimin doa. Itu akan kembali kepada kita. Bismillah, sholat Fatihah khusus buat orang tua, Al-Fatihah untuk beliau kiriman. Lebih malam Jumat jangan lupa kita ajarkan baca surah Yasin, begitu. Orang paling berjasa ya setelah Rasul ya siapa? Orang tua kita. Maka sampai ulama mengatakan doa orang tua itu kalau dibanding dengan 40 wali abdal, ulama besar, waliullah, itu masih kalah doa kita sama orang tua. Namun banyak di sini yang salah paham gitu. Jadi memang kalau dibanding doa orang tua kita sama para wali ya, 40 para wali itu masih kalah, masih lebih mustajab doa orang tua, betul. Itu. Nah, kenapa kita sampai mendatangi para wali, bagi yang sudah meninggal gitu, berziarah? Gitu. Orang tua aja kita ziarahi, ngapain orang wali dia ziarahi? Gitu kan? Ada yang paham seperti itu. Nah, memang kita tidak melupakan, tetap kita utamakan kedua orang tua, tapi orang tua itu akan bangga. Siapa tahu, ya, lantaran wasilah kita mendoakan wali, dosa orang tua dimaafkan. Maka minimal memang jangan sampai kita berziarah ke pemakaman dulu sebelum kita berziarah ke makam orang tua. Kalau jauh, minimal sebelum ziarah kita kirim doa tahlil terlebih dahulu kedua orang tua. Jangan fokus terus ke wali tapi orang tua kita nggak doain. Nah itu yang kurang benar. Ya, terus supaya salah paham dah, ngapain kita jauh-jauh pergi ziarah? Orang tua aja nggak pernah diziarahin, nggak usah ya ziarah ke orang tuanya. Nah itu juga kurang benar. Kurang benar. Jadi semua kebaikan itu kita lakukan kan nggak tahu. Siapa tahu dengan kita dekat sama para wali Allah berziarah dengan pahala itu orang tua akan dapat pahalanya, akan dimaafkan dosa-dosanya karena kesolehan anaknya. Begitu ya. Jadi baik. Kemudian wa'an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'an nabi. Samurah bin Jundab ini sholat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ro'at
Fatimah, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam itu mensolati seorang perempuan yang meninggal fi nifasiha dalam proses melahirkan. Nifas itu kan ya setelah melahirkan, ada nifas. Berarti meninggal setelah melahirkan terus mati, meninggal. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah? Maka Rasulullah berdiri wastoha itu wasatun, tengah-tengah berarti. Nah, maka di sini dibuat pendapat oleh ulama, kalau kita mensolati jenazahnya perempuan, ambil perutnya, jangan kepalanya. Imam, khusus imam nih, imam ya. Jadi kalau perempuan di perut, kalau laki-laki pas kepala, itu perbedaannya. Jadi imamnya. Nah kalau agak nyamping dikit ya nggak apa-apa, ini kan sunnah, nggak harus. Kalau kita ngikutin Rasulullah, perempuan ketika meninggal setelah melahirkan di perut pas perempuan itu, di tengah, wastud, atau tengah-tengah di perut, nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang. Nah, kalau laki-laki pas kepala, itu kalau laki perbedaannya itu, ya. Tapi kalau laki-laki di tengah juga nggak apa-apa. Ya, perbedaannya itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai Baidah fil masjid. Demi Allah, benar-benar Rasulullah itu sholat, yang mensolatkan jenazah ala bnai, dua anak Baidah. Di situ namanya Sahl dan Suhail, anak kabilah Baidah yang bernama Sahl dan Suhail. Nah, itu menyolatkan di mana? Fil masjid, di dalam masjid. Nah, ini anjurannya, jenazah itu memang baiknya disolatkan di masjid. Mari kita ke masjid sebelum kita disolatkan di apa? Ada slogan gitu ya. Sholatlah. Jangan pas jenazah harus sholat di masjid. Ya nggak apa-apa, masih sekali walaupun jenazah ya. Daripada nggak sama sekali. Tar masyarakat orang nggak pernah ke masjid, ngapain sholatnya di masjid? Di rumah aja. Nah, ada yang gitu. Terus diiyain, aduh nasib bener itu orang. Ya kan ada orang nyeletuk, orang nggak pernah ke masjid, dan di rumah aja disolatinya, nggak pernah ngijak ke masjid, jangan-jangan disolati di masjid nggak mau orangnya, jenazahnya ini nggak pernah ke masjid, gitu. Kayak hukum gini loh Pak, hukum gini ya, hukum gitu. Terkadang kita korban atas nama almarhum, maaf nih, korban atas nama almarhum, maka lebih baik itu di atas namakan orang yang masih hidup, pahalanya diberikan ke almarhum. Kenapa alasannya? Takutnya almarhum ini nggak pernah wasiat dan nggak ingin korban. Kalau nggak ingin korban kok dikorbanin? Sama orang selama hidupnya ini nggak ingin haji, padahal dikasih kemampuan, meninggal belum haji, dibadalin. Orang aja kepingin haji, kok ngapain dibadalin? Meninggal kita haji aja, umroh, terus hadiahnya, pahalanya diberikan kepada almarhum atau almarhum. Nah, itu salah satu pendapat ulama. Kalau memang korban badal haji nggak ada wasiat, nggak usah. Kalau memang nggak ada, kecuali wasiat, saya belum korban, nanti kalau saya nggak ada, tolong ya, kalau ada rezeki, tolong korbanin saya. Selama saya belum korban, tolong, saya sudah meninggal, itu wasiat namanya. Boleh, bahkan wajib wasiat. Kalau kita mampu, wajib dilaksanakan. Oke, jadi itulah salah satu anjuran untuk kita mensolatkan jenazah di masjid, gitu ya. Wa an Abdurrahman bin Abi Lail radhiyallahu anhu, disriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Lail radhiyallahu anhu qala, kana Zaid bin Arqam yukabbir ala janaiziha arba, bahwasanya Zaid bin Arqam takbir dalam sholat jenazah itu 4.
Wa innahu kabbara ala janazatin khamsatan. Dan sesungguhnya dia itu pernah melakukan takbir 5. Ya, takbir kan yang kita lakukan saat ini 4 ya. Arba'a takbiratin ya. Namun ini pernah dilakukan 5 oleh Zaid bin Arqam itu. Fasa'altuhu, maka ditanya beliau. Faqala, dikatakan ya, Zaid bin Arqam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir 5 kali, pernah melihat gitu. Nah, satu lagi, wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Ali tadi diriwayatkan oleh Abdurrahman. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhahu annahu kabbara ala Sahal bin Hunayf. Beliau takbir dalam sholat jenazah. Jenazah siapa? Sahal bin Hunayf. 6 kali. Wa qala, beliau mengatakan innahu badriyun, karena dia sesungguhnya meninggal dalam perang Badar. Nanti dikaji lagi, maksudnya, nah itu kalau orang meninggal kan, mungkin kalau meninggal kan nggak usah disolatkan, nggak usah langsung kafan makamin gitu aja kan, nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, langsung makamin. Jadi kalau disolatin, pertanyaan begitu lagi nanti kalau kita nggak dalamin hadis ini gitu. Nah mungkin ini meninggalnya nggak pas di badan perang, gitu. Setelah perang dia ketusuk, ya terus sakit, mungkin luka sakit, meninggal. Intinya disebabkan perang Badar. Ya, maka takbirnya sampai 6 gitu. Nah, kita ambil, boleh kita melakukan takbir 5 kali, 6 kali, bahkan sampai 9 kali. Dijelaskan dalam kitab Subulus Salam syarahnya. Di kondisi dan saat-saat tertentu. Maka diambil umumnya jumhur ulama cuman 4 kali umumnya ya, pendapat terbanyak begitu 4 kali. Kalau memang ada lebih, mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Jangan sekali-kali ngelakuin sampai 4 kali, nanti jadi fitnah kalau nggak ada tujuan tertentu, gitu ya. Jangan bikin fitnah, hanya sebuah kesunahan. Menjaga fitnah agar tidak timbul fitnah itu wajib. Jangan gara-gara sunnah timbul fitnah. Itu yang harus kita betul-betul perhatikan. Menjaga fitnah wajib. Jangan sampai mendahulukan yang sunnah, yang wajib kita lalaikan. Itu wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Iya, Pak, nonton. Allah. Saya ingin bertanya Ustaz, itu bayaran Ramadan ada suatu tradisi atau untuk orang-orang yang ekonominya baik itu pada saat jenazah meninggal itu digajikan selama 40 hari 40 malam. Oke, iya benar. Gimana hukumnya gitu? Enggak. Di sini pun ada sebagian. Bahkan ada tim, bahkan sudah mentarif. Jadi sampai 7 hari khatam terus. Ya, ini yang saya tahu ya dari teman-teman itu, satu orangnya 2,5 juta. 2 juta yang saya tahu dari itu, tapi saya nggak pernah, karena nggak pernah disuruh. Ya saya nggak ketemu kayak gitu, nggak pernah ketemu gitu. Maksudnya dari teman-teman banyak di daerah Pasar Minggu, bahkan di daerah sini, tapi tarifnya beda-beda, tergantung pasaran di daerah masing-masing gitu. Biasanya seminggu itu Pak, khatam terus. Itu biasanya 4 orang, bahkan ada 3 orang, paling dikit 3 orang. 3 orang tiap hari, setiap sampai malam ke-7 khatam terus. Nah gimana hukumnya seperti itu? Asal dia gak memberatkan ya, itu cuma anjuran. Ya kalau kita kan sebagai keluarganya duitnya banyak, kalau mau ngaji sendiri gak kuat, bahkan gak ada yang bisa ngaji tapi kaya raya, lagi bagi rezeki lah.
panggil orang-orang yang bisa ngaji. Tolong bisa nggak ngaji? Bagi yang ngaji jangan arif, itu loh. Kalau sama-sama ngerti. Yang ngaji ikhlas, kalau diperintah jangan arif. Kalau udah arif ini berbahaya, udah komersil. Jadi kalau udah saling ngerti itu enak Pak. Maka bitarodi, saling ridho, saling bil muafik, saling setuju, saling oke, udah enak. Jadi yang nyuruh ngerti bahwa ini perlu tenaga, perlu seminggu 7 hari. Ya, malam ngajinya gak siang, setiap malam sampai subuh, malam sampai subuh gantian gitu. Nah, ya berapalah pantasnya orang ini ngerti lah. Sahibul musibah ini ngerti. Yang ngaji juga jangan mengharap itu. Nah, kalau sudah seperti itu kena dua-duanya enak, dua-duanya dapat pahala. Ya, yang ngaji dapat pahala kan udah ikhlas dari awal, udah ikhlas mau dikasih gak dikasih berapa aja sih terima, aman. Nah, bagian sahibul musibah ngerti itu akan ketemu nanti. Nah, itu Pak. Kalau udah semua ketemu itu apapun masalahnya itu akan jadi berkah. Ya, apapun masalahnya kalau udah saling ketemu, saling ridho, saling ikhlas, ngerti. Nah, gitu. Maka dulu itu ulama-ulama dulu itu jangan sampai jadi ulama kalau belum punya usaha apa. Kalau ngandalin ngaji aja nanti ngandalin amplopnya doang, bahaya itu. Ya, bahaya Pak. Karena nggak ada biasanya emang penghasilannya dari itu, ya dari itu. Gimana? Nah itu repot. Maka orang cari usaha apa biar nggak ngambil dari itu. Itu. Bismillah, kita kan mudah-mudahan yang terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Yang jelas ketika amal ibadah itu dikarenakan Allah pasti akan bernilai yang sangat baik, pahalanya sangat besar. Karena kalau udah saling ngerti, ya itu. Hukumnya gimana? Dia boleh kalau saling ngerti. Nah kalau kita sudah ikhlas, sudah ngasih sudah ikhlas mengasihkan 2,5 juta ke orang itu, ke orang yang ngaji. Tapi orang yang ngaji ini dari awal sudah berharap, bahkan sudah menarik. Nah kita tinggal sahibul baitnya ini, sahibul musibahnya ini mau maju nggak? Wah ini udah narik, berarti gak ikhlas nih. Saya mau nyari orang yang ikhlas. Nah kalau mau cari cari yang lain. Yes, alasan apa kayak gitu. Kalau udah di awal sudah narik, nah ini berbahaya. Takutnya ngajinya nggak diterima, nanti nggak ngaruh ke almarhum. Tapi kalau itu udahlah ikhlas, kamu berharap apakah yang penting saya ikhlas ngasih 2,5 juta terserah, gitu, ya kan? Nah, di awalnya nggak narik kan enak gitu, sama-sama enak, sama-sama itu, sama-sama ikhlas akan jadi berkah, begitu ya. Yang jelas itu hukumnya boleh, boleh nggak apa-apa ngaji di tempatnya. Kan jauh boleh, ya boleh aja. Kalau ulama itu mengistilahkan itu kita kirim doa dan rumah kan boleh, nggak usah ke makamnya. Ya tetap secara etika Pak, kita bawa makanan dipaketin sama diantar langsung. Kira-kira orang tua itu senang apa enggak? Senang yang mana? Saya ngirim makanan nih, saya paketin. Ya saya paketin. Senang orang tua kiriman dari anak saya ini dari luar Jawa, dari Jakarta, senang. Tapi kalau diantar sendiri paketannya itu wah kan lebih seneng lah lagi, nggak usah pakai dalil, gitu aja dalilnya. Pasti lebih seneng orang tua itu kalau diantar anaknya sendiri ke tempatnya atau ke makamnya. Ngerti yang ahli kubur? Kalau nggak percaya mati dulu, saya nggak bisa jelasin. Terjawab apa buktinya gitu nanti ya. Udah jelas, insya Allah pahala apalagi anaknya ya, itu insya Allah pahala itu diterima. Karena udah ada hadisnya ya. Sedekah atas diniatkan almarhumah itu insyaallah yang baik. Cukup Allah akan bisawab. Al-Fatihah. Ya ta'ala ya ta'ala ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad. آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الشاكرين للنعيم من يوفي ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى سلطانك اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وسعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا وعند اجلنا قول لا اله الا الله محمد
wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.